Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anggina Ismiati Solihat, NPM 1006030319014 dari Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang surfaktan, yang mana merupakan tugas narasi audiovisual dari mata kuliah Farmasi Fisika. Kemudian selanjutnya, saya akan memaparkan terlebih dahulu tabel konten pada video kali ini. Yang pertama yaitu ada HLB, di mana di sini saya akan membahas tentang prinsip HLB. Kemudian ada kegunaan surfaktan, yang mana telah diketahui bahwa kegunaan surfaktan itu terdapat 5 poin. Namun yang akan kita bahas sekarang itu surfaktan sebagai pembasah. Kemudian yang ketiga ada heat absorption, yang mana yang akan dibahas yaitu pengertian heat absorption. Kemudian ada sifat listrik antar molekul, di mana sifat listrik antar molekul ini terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu ada potensial nurse, dan yang kedua yaitu ada potensial zeta. Namun yang akan kita bahas sekarang yaitu adalah potensial zeta. Selanjutnya yaitu kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu ada HLB, yang mana yang akan dibahas yaitu tentang prinsip HLB. Namun sebelum kita beranjak ke pembahasan tentang HLB, alangkah lebih baiknya kita mengingat kembali tentang surfaktan, di mana surfaktan ini mempunyai karakteristik yang menjadi ciri khas sebagai surfaktan, yang mana dia mempunyai kepala dan dia juga mempunyai ekor. Di kepalanya, ia bersifat hidrofilik, yang mana dapat diartikan kepalanya itu suka terhadap air. Kemudian, ia juga mempunyai ekor yang bersifat hidrofobik, yang mana ia tidak suka air, namun ia juga dapat diartikan lipofilik, ia suka minyak. Setelah mengingat kembali tentang surfaktan, kita lanjutkan kepada pembahasan prinsip HLB, di mana HLB ini singkatan dari hidrofilik lipofilik balance, adalah ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik dari suatu zat di permukaan, atau dapat diartikan sebagai angka yang menunjukkan perbandingan antara bagian lipofil dengan bagian hidrofil. Secara sederhananya, HLB ini adalah nilai atau harga keseimbangan antara bagian yang suka air dan bagian yang suka minyak. Kemudian di sini juga terdapat catatan, di mana semakin besar nilai HLB, maka semakin hidrofilik zat tersebut. Dan sebaliknya, jika nilai HLB kecil, maka zat tersebut semakin hidrofobik. Maka dapat diartikan di sini, jika kita mempunyai zat yang mana zat tersebut mempunyai nilai HLB-nya besar, maka zat tersebut dapat dipastikan suka terhadap air. Namun sebaliknya, jika kita mempunyai suatu zat di mana nilai HLB-nya kecil, maka dapat dipastikan bahwa dia semakin menyukai minyak dan semakin tidak suka terhadap air. Kemudian di sini terdapat gambar, di mana di gambar pertama di sini terdapat keterangan strongly hydrophilic high HLB, yang mana artinya dia mempunyai HLB yang tinggi dan sifat hidrofilik yang kuat, yang mana dapat dilihat pada gambar tersebut, kepalanya itu dia langsung mengikat air, yang mana dia menghadap ke air, karena si kepala ini seperti yang tadi kita bahas bahwa kepalanya ini suka terhadap air dan ekornya ini menghadap ke atas. Kemudian di gambar selanjutnya ada good balance, yang mana
Artinya pada gambar kedua ini mempunyai keseimbangan yang baik, di mana di sini ada air, kemudian di atasnya ada minyak. Di sini kepalanya menghadap ke air karena seperti diketahui bahwa kepala itu suka kepada air, kemudian ekor itu suka kepada minyak. Jadi dapat dipastikan bahwa pada gambar kedua ini nilai HLB-nya setimbang. Kemudian di gambar yang ketiga, di sini dapat terlihat bahwa strongly lipophilic. Jadi sifat lipofiliknya itu kuat sehingga HLB-nya itu kecil. Bisa dilihat di gambar bahwa kepalanya ini menjauhi air dan ekornya ini mendekati minyak karena ekor di sini suka terhadap minyak atau bersifat hidrofobik. Di pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang kegunaan surfaktan, yaitu surfaktan sebagai pembasah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa kegunaan surfaktan itu terdapat 5 kegunaan, yang mana yang pertama yaitu menurunkan tegangan permukaan cairan dengan cara meningkatkan adhesi, kemudian surfaktan sebagai pembasah, kemudian ada surfaktan meningkatkan kelarutan suatu zat yang berhubungan dengan titik KMK, kemudian surfaktan sebagai emulgator, dan yang terakhir adalah surfaktan sebagai deterjen. Namun, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu surfaktan sebagai pembasah. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Bagaimana mekanismenya? Kenapa surfaktan bisa menjadi pembasah? Kita bahas sama-sama. Hal ini dapat terjadi karena surfaktan ini dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cair pembasah, di mana semakin kecil sudut kontak, yang mana artinya zat tersebut semakin mudah untuk dibasahi. Di mana cara mudahnya? Sudut kontak ini terjadi karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Kemudian, surfaktan ini dapat digunakan sebagai zat pembasah dikarenakan dapat menurunkan sudut kontaknya, yang mana apabila sudut kontaknya mengecil, maka bulatannya pun semakin mengecil dan tidak adanya sudut kontak sehingga permukaannya pun mudah untuk dibasahi. Untuk lebih lanjutnya dan lebih jelasnya, kita lihat ke gambar. Di sini terdapat suatu cairan yang mana membentuk sudut kontak karena belum ditambahkan surfaktan. Cairan ini berada di atas permukaan meja. Ketika ditambahkan surfaktan di sini, cairan tersebut tidak membentuk sudut kontak dan cenderung butir cairan tersebut mengecil. Nah, hal ini dikarenakan karena si gaya kohesi yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis antara molekul air dengan molekul air dapat diturunkan dengan penambahan surfaktan, sehingga pada gambar yang ini gelembung cairan yang tadinya membulat akhirnya datar dan
permukaannya pun dapat mudah untuk dibasahi. Kemudian pada gambar selanjutnya sama, di sini terbentuk sudut kontak yang mana terjadi sebelum penambahan surfaktan dikarenakan adanya gaya kohesi, gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis yang terjadi karena gaya tarik-menarik antar molekul air di sini. Kemudian, karena adanya penambahan surfaktan, di sini sudut kontaknya pun menjadi tidak ada. Karena surfaktan ini dapat menurunkan gaya kohesi dan dapat membuat si permukaannya pun mudah terbasahi hingga pada akhirnya. Kemudian, untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang Gibbs absorption. Sebelum kita membahas tentang persamaan Gibbs absorption, kita akan membahas terlebih dahulu tentang fenomena yang berkaitan dengan Gibbs absorption, yaitu tanah kering. Di mana tanah kering ini biasanya anti terhadap air, yang dianggap sebagai hidrofobik, di mana ia tidak suka terhadap air, di mana untuk meningkatkan penyerapannya harus dengan bantuan zat pembasah tanah. Kemudian, kenapa sih tanah kering tersebut bersifat hidrofobik? Mengapa bisa seperti itu? Nah, fenomena tanah kering ini bersifat hidrofobik disebabkan oleh dekomposisi bahan organik dan mikroorganisme yang menyebabkan terbentuknya lapisan lilin yang melapisi tanah. Kemudian ketika air ditambahkan ke tanah, molekul air tetap berada di lapisan lilin dan menciptakan tetesan. Hal ini dikarenakan tanah kering menahan air. Nah, untuk lebih jelasnya diibaratkan seperti ini. Jika kita menyiram tanah kering dengan air, maka air tersebut akan tertahan di lapisan atas yang merupakan lapisan lilin, yang mana ketika sudah tertahan di lapisan lilin, air tersebut menciptakan tetesan sehingga tidak dapat terserap oleh tanah dikarenakan adanya lapisan lilin tersebut yang menahan air. Nah, pada fenomena ini surfaktan digunakan sebagai pembasah di mana ekor yang bersifat hidrofobik akan mengikat lapisan yang bersifat hidrofobik dan kepala yang bersifat hidrofilik akan mengikat molekul air, sehingga memungkinkan adanya akses molekul air ke dalam partikel tanah. Diibaratkan seperti ini. Di atas lapisan tanah kering ini terdapat lapisan lilin, yang mana terjadi karena dekomposisi dan mikroorganisme. Kemudian, jika kita menyiram tanah kering tersebut dengan deterjen, karena di dalam deterjen ini terdapat surfaktan, maka ketika surfaktan ini mencapai lapisan lilin, maka ekor ini akan mengarah ke lapisan lilin dan kepalanya akan berada di bawah, dikarenakan seperti yang sebelumnya diketahui bahwa kepalanya ini bersifat hidrofilik, yang berarti akan mengikat molekul air, dan ekornya bersifat hidrofobik yang akan mengikat lapisan yang hidrofobik, sehingga akan memungkinkan adanya akses molekul air ke dalam partikel tanah. Dengan begitu, tanah kering dapat menahan kelembaban air dengan mudah. Kemudian, di sini ada persamaan Gibbs absorption.
Di sini ada T sama dengan min 1 per RT dalam kurung D gamma per D ln C. Keterangan gamma sama dengan tegangan permukaan. Kemudian C sama dengan jumlah konsentrasi surfaktan dan T sama dengan jumlah komponen permukaan. Untuk pembahasan terakhir terdapat potensial zeta, di mana potensial zeta ini merupakan sifat listrik antarmuka. Selain potensial zeta, terdapat potensial nurse, yang mana merupakan perbedaan potensial antara permukaan sesungguhnya dan daerah listrik. Kemudian potensial zeta adalah perbedaan potensial dengan lapisan yang terikat kuat dengan daerah netral listrik, yang menunjukkan tingkatan tolak-menolak electrical double layer untuk melawan gaya tarik-menarik. Nah, untuk lebih pahamnya di sini terdapat gambar di mana terdapat muatan. Nah, di muatan ini di dalam suatu partikel pasti terdapat muatan positif ataupun negatif, yang mana muatan pada partikel tersebut berada di larutan. Nah, untuk lapisan yang paling dalam ini atau gold yang ada tulisan gold nanopartikel ini, ia bermuatan negatif. Ia bermuatan negatif. Sehingga ia ditempeli oleh muatan yang bersifat positif, sehingga lapisan ini disebut dengan stand layer. Kemudian selanjutnya atau lapisan selanjutnya yaitu muatan negatif yang secara bergantian dan kontinu melapisi lapisannya, yang disebut dengan diffuse layer. Nah, dari diffuse layer, stand layer, kemudian stepping plane, yang mana sih potensial zetanya? Nah, ternyata potensial zetanya itu berada pada antara lapisan stand layer dan diffuse layer. Nah, berada di sini. Nah, berada di sini. Surface potensial, nah berada di sini. Kemudian, kenapa sih kita perlu mengetahui potensial zeta? Nah, kegunaan kita mengetahui potensial zeta ini, kita dapat mengoptimasi sebuah sediaan menjadi lebih stabil dengan memodifikasi bahan tambahan yang tepat. Dan ini sangat berhubungan dengan suspensi. Nah, untuk sediaan yang stabil berada di luar range min 30 mV dan plus 30 mV. Peningkatan kestabilannya dilakukan dengan penambahan flocculating agent dan suspending agent. Nah, flocculating agent di sini berfungsi untuk menurunkan potensial zeta, sedangkan suspending agent di sini berfungsi untuk meningkatkan viskositas. Nah, alhamdulillah pembahasan untuk surfaktan ini sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan pada penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.